Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda masih kembali ke Shangri-La pemirsa. Baik, sebelumnya pemirsa, berikut kami hadirkan infografis mengenai sosok Ketua Umum PSSI terpilih Erick Thohir. Untuk mengetahui kondisi terkini Kongres Luar Biasa PSSI di Hotel Shangri-La Jakarta, sudah ada rekan kami Nadia Valeri. Selamat siang Nadia, bagaimana Kongres Luar Biasa PSSI siang hari ini? Selamat siang Arisla dan juga pemirsa. Hasil dari Kongres Luar Biasa PSSI 2023 ini memang belum selesai ataupun belum sepenuhnya diselenggarakan. Tadi yang baru keluar hasilnya adalah perhitungan suara untuk Ketua Umum PSSI periode 2023-2027, di mana Menteri BUMN Erick Thohir dinyatakan sebagai Ketua Umum terpilih dengan selisih suara yang cukup jauh. Kalau kita menghitung dari 86 pemegang hak suara, Erick Thohir mendapatkan 64 suara, artinya hampir 75% para pemegang hak suara ini memilih Erick Thohir. Sementara di peringkat kedua, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Lanyala Mataliti ini mendapatkan 22 suara. Dan untuk dua kandidat lainnya, Arief Wicaksono maupun Doni Setiabudi tidak mendapatkan suara sama sekali dari pemegang hak suara pada proses voting hari ini. Nah, Arlista, tadi sempat ada keterangan dari Lanyala Mataliti yang sudah meninggalkan kawasan Grand Ballroom Hotel Shangri-La Jakarta Pusat pasca diumumkannya Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI terpilih, di mana tadi kami mendengarkan keterangan dari Lanyala Mataliti yang menyampaikan bahwa ia legowo dengan hasil voting, di mana Erick Thohir dinyatakan sebagai Ketua Umum PSSI terpilih. Namun tadi memang ada keterangan yang menarik, Alisa dan juga pemirsa, di mana Erick Thohir ini menyatakan bahwa maksud kami Lanyala Mataliti menyatakan bahwa jika nantinya anggota komite eksekutif terpilih ataupun anggota Exco PSSI periode 2023-2027 yang terpilih ini merupakan orang-orang lama. Begitu kalimat dari Lanyala Mataliti, maka KLB ataupun Kongres Luar Biasa berikutnya akan cepat terlaksana. Namun tadi Lanyala Mataliti menyatakan bahwa jika Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI terpilih mengajak dirinya untuk berkolaborasi, maka ia siap untuk melaksanakan hal tersebut. Nah, saat ini Alisa dan juga pemirsa, proses yang tengah berlangsung adalah para kandidat dan juga para pemegang hak suara, para hadirin yang hadir di Grand Ballroom Hotel Shangri-La ini memang masih melaksanakan prosesi makan siang setelah tadi diumumkannya Ketua Umum PSSI periode 2023 hingga 2027. Nanti masih ada dua tahapan lagi. Yang pertama pemilihan ataupun voting untuk Wakil Ketua Umum PSSI, di mana akan ada dua kandidat yang terpilih dari total 15 calon Wakil Ketua Umum PSSI. Nah, terakhir nantinya akan dilangsungkan voting ataupun pemilihan untuk kursi dari Komite Eksekutif ataupun Exco PSSI, di mana dari total 54 orang kandidat yang mencalonkan diri, hanya 12 yang akan terpilih. Tentunya kita masih menanti, Arlista dan juga pemirsa, siapa kira-kira dua orang yang akan duduk di kursi Wakil Ketua Umum PSSI dan juga siapa 12 kandidat yang akan duduk di kursi Komite Eksekutif. Dan ini kita juga masih menanti sama-sama hasil voting pada siang hari ini. Arlista. Nadia, selain Lanyala Mataliti, apakah Anda sempat berpapasan ataupun melihat dengan dua calon lainnya, itu Doni dan Arief? Yang terkait dengan dua calon lainnya di bursa Ketua Umum PSSI, Doni Setiabudi dan juga Arief Wicaksono, yang mana mereka kalah dengan hasil tidak ada perolehan suara yang didapatkan dari para pemegang hak suara hari ini. Tadi kami memang tidak melihat apakah keduanya sudah meninggalkan kawasan Grand Ballroom Hotel Shangri-La Jakarta Pusat. Tadi yang memberikan statement ataupun keterangan kepada awak media baru Lanyala Mataliti saja, yang memang setelah diumumkannya hasil voting di mana Erick Thohir menjadi pemenang yang mendapatkan kursi Ketua Umum PSSI periode 2023-2027 mendatang, Lanyala Mataliti memang langsung meninggalkan kawasan Grand Ballroom, artinya tidak mengikuti tahapan perhitungan suara selanjutnya. Tadi Lanyala memberikan keterangan seperti yang kami sampaikan, ia mengatakan legowo dengan hasil yang didapatkan, di mana dirinya kalah dengan hanya memperoleh 22 suara, sementara Erick Thohir mendapatkan 64 suara dari total 86 pemegang hak suara. Artinya Lanyala ini memang kalah cukup
cukup jauh. Erick Thohir lebih dari 75% memilih dirinya. Dan tadi Lanyala juga menyampaikan bahwa ia siap untuk berkolaborasi jika kedepannya Erick Thohir saat menjabat sebagai Ketua Umum PSSI mengajak dirinya untuk berkolaborasi. Namun tadi memang Lanyala Mataliti menyatakan jika nanti hasil voting ataupun hasil perolehan suara kursi dari Komite Eksekutif ataupun Exco PSSI ini diduduki orang-orang lama, begitu yang ia sampaikan, maka nantinya KLB berikutnya ini akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Inilah keterangan menarik yang disampaikan Lanyala Mataliti sesaat sebelum meninggalkan Grand Ballroom Hotel Shangri-La. Sementara kami masih menanti Arlista dan juga pemirsa karena saat ini juga para kandidat dan juga para tamu undangan yang hadir pada perolehan ataupun pada Kongres luar biasa ini masih melaksanakan makan siang, belum dimulai lagi untuk proses voting maupun proses penghitungan suara untuk dua jenjang berikutnya di kursi Wakil Ketua Umum maupun di kursi Komite Eksekutif ataupun Exco PSSI. Kami masih menanti keterangan lainnya dari para kandidat yang hadir hari ini. Arlista dan juga pemirsa, kita sama-sama nantikan siapa lagi yang terpilih di jajaran pengurus PSSI periode mendatang. Arlista. Nadia, saat ini tengah diistirahatkan dari hasil voting. Lantas untuk proses voting Wakil Ketua dan Komite Exco ini akan dimulai kembali pada pukul berapa? Ya, Arlista, betul sekali. Saat ini memang masih ada jeda untuk pelaksanaan waktu ibadah dan juga makan siang. Belum dapat dipastikan kapan voting selanjutnya akan dilaksanakan maupun perhitungan suara untuk kursi dari Wakil Ketua Umum maupun Eksekutif Komite ataupun Exco PSSI. Di mana hingga saat ini juga kami melihat para kandidat dan tamu undangan ini masih melaksanakan makan siang bersama-sama. Nantinya setelah mereka memasuki ruangan tentunya ini akan langsung dilanjutkan ke agenda berikutnya. Para pemegang hak suara ini yang dari hasil roll call ada total 86 pemegang hak suara. Ini berasal dari Liga 1, Liga 2, Liga 3, kemudian juga dari asosiasi dan juga dari perwakilan futsal Indonesia. Mereka akan memilih melalui sistem voting, mereka akan mencontreng di secari kertas, di mana selanjutnya tahapan adalah memilih Wakil Ketua Umum PSSI. Total dari bursa calon Wakil Ketua Umum ini ada 15 orang kandidat yang mencalonkan diri. Salah satunya merupakan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Sementara nantinya yang terpilih hanya 2 orang yang akan duduk di kursi Wakil Ketua Umum PSSI. Selanjutnya setelah itu juga akan berlangsung voting ataupun pemungutan suara dan juga perhitungan suara untuk memperebutkan kursi di bangku Eksekutif Komite ataupun Exco PSSI, di mana sejauh ini ada 54 kandidat yang mencalonkan diri dan nantinya hanya 12 kandidat saja yang akan terpilih melalui hasil voting hari ini. Untuk proses voting nantinya kalau mengacu pada 86 pemegang hak suara dan juga pada ketentuan 50% ditambah 1, maka kandidat ini dinyatakan menang jika memperoleh setidaknya 44 suara dari para pemegang hak suara yang hadir pada hari ini. Arlista. Nadia, berbicara bursa wakil ketua dari para pemegang hak suara, ini mereka akan condong kemana kira-kira, Nadia? Ya, Arlista, tentunya kalau kita melihat dari total 15 orang yang menjadi kandidat di bursa calon wakil ketua umum PSSI, ini memang nama terkuat adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Tadi kami juga sempat berbicara dengan salah satu pemegang hak suara, Effendi Syahputra, ini yang merupakan ketua DPP Perindo, di mana ia juga menyatakan bahwa dengan adanya sejumlah nama di jajaran pemerintahan seperti ada Pak Erick Thohir, kemudian juga ada Zainuddin Amali, diharapkan jika nantinya mereka terpilih menjadi pengurus PSSI periode 2023-2027, mereka bisa dengan betul-betul membenahi sepak bola nasional, terutama mengingat sebentar lagi juga tidak lama lagi Indonesia juga akan menghadapi beberapa event besar di kancah internasional. Ada Piala Asia U20, kemudian juga Indonesia akan segera mempersiapkan diri untuk menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan Piala Dunia. Nadia, maaf saya potong. Terima kasih banyak Nadia, karena saat ini pemirsa Erick Thohir, Ketua Umum terpilih PSSI, sedang memberikan keterangan pada teman-teman media. Ya, jadi kinerja BUMN, oh bukan ya? Ini kalau meliput BUMN wartawannya nggak sebanyak begini, luar biasa sepak bola ya. Ya tentu
Saya mau ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan oleh para pemilih, masyarakat Indonesia, supporter, wasit, pelatih, pemain. Tetapi yang kita harapkan dan kita lakukan hari ini belum merupakan kemenangan. Ini bukan kemenangan. Ini bukan kemenangan saya, tetapi harus kita buktikan menjadi kemenangan bersama. Yaitu apa? Membangun yang namanya sepak bola bersih dan prestasi. Dan waktu itu saya bicara bahwa perlu nyali memperbaiki sepak bola Indonesia. Tidak perlu teori-teori. Hari ini kita sudah tidak bicara nyali lagi. Tapi kita bicara bagaimana nyali membuktikan memang kita berprestasi. Dan tentu saya berharap dukungan para media semua menjadi watchdog, watchdog sepak bola yang bersih. Ya, di mana saya berharap ini menjadi tujuan yang utama, baru kita bicara prestasi. Ya, tidak mungkin kita bicara prestasi tapi sepak bolanya nggak bersih. Dan ini tidak mudah. Dan tentu tugas terberat ini 94 hari lagi kita menghadapi kejuaraan dunia umur 20. 94 hari lagi. Ini angka yang hari yang benar-benar luar biasa. Ini event terbesar kedua daripada FIFA. Dan tidak mungkin Indonesia 10 tahun sekali dapat kejuaraan dunia umur 20. Tidak mungkin. Artinya apa? Martabat bangsa kita ini tidak hanya di penyelenggaraan yang utama. Ini kita pertaruhkan. 94 hari lagi. Tentu untuk tim nasional, saya akan segera berbicara dengan para pelatih pemain, apa yang kita bisa support untuk mereka berikan yang terbaik. Tidak mudah, tapi kita coba berikan yang terbaik. Itu saja dari saya. Mungkin ada teman-teman 3 pertanyaan cukup ya, karena masuk untuk Liga 2 ya Pak. Kalau bicara masalah pembenahan, bicara Liga 2, Liga Timnas, kan saya sudah bilang 2 minggu lagi kita akan adakan sarasehan sepak bola. Di mana sarasehan bola itu kita akan bikin per kelompok, Liga 1, Liga 2, Liga 3, Timnas, perwasitan, kepelatihan, futsal, sepak bola wanita. Nanti kita bikin kamar-kamar sendiri. Nah, disitulah saya akan melempar ya garis besar visi misi yang kita sepakati bersama-sama. Bukan visi misi saya, tapi visi misi Liga 1 apa, visi misi tim nasional apa, visi misi perwasitan apa. Nah, saya akan kasih waktu 6 jam 7 bulan untuk ya berdebat, berdiskusi, tapi keluar dari kamar semuanya harus tanda tangan. Jadi jangan ada setelah diberi kesempatan diskusi, keluar kamar bilang saya sebenarnya nggak setuju. Nah, ini jangan menjadi kebiasaan bangsa kita yang bilang setuju nanti menarik janji. Nah, ini yang kita akan lakukan dalam 2 minggu. Nah, dari situ baru kita bicara apa? Blueprint jangka pendek. Nah, nanti kalau sudah itu baru kita paparkan sama media. Ini seperti ini. Itu yang tadi saya tawarkan sejak awal, media harus menjadi apa? Watchdog. Ya, check and recheck. Dan saya akan bikin press conference tanggal 15. Mudah-mudahan nggak meleset. Ya, ada perwakilan 19 hari Minggu kan? Insya Allah kalau tidak meleset, kita akan press conference, ya PSSI, ya sama media. Tapi nggak jongkok begini, nanti duduk ya. Makannya juga lebih enak gitu ya. Kita ya, tunggu sabar. Rencananya tanggal 19 jam 5, ya di situ juga nanti perwakilan FIFA hadir. Ya salah satunya bagaimana
kita membersihkan apa? Match fixing. Nanti kita coba tawarkan aturan siapa yang main, kita sepakati itu. Tunggu tanggal 19. Ya. Ya, alhamdulillah saya rasa Pak Nyala seorang gentleman. Dia ngerti bagaimana sepak bola. Beliau sudah tahu ya pahitnya, manisnya. Dan kita berkompetisi secara terbuka, secara bersahabat. Itulah Indonesia. Karena saya yakin semua calon-calon ataupun sekarang yang sedang bersaing, calon waketum Expo, niatnya baik. Niatnya ingin memperbaiki. Cuman selama ini, kalau menurut saya, tidak punya rule of the game. Harus ada aturannya. Ya, harus ada aturannya. Bila yang tidak ngikutin peraturan, silakan mundur, silakan keluar. Tapi aturannya kita sepakati bersama-sama. Jangan semua mau ngatur. Ya, aturannya harus ada disepakati. Berarti akan ada perubahan statuta, Pak? Kenapa? Akan ada perubahan statuta. Insya Allah itu akan menjadi salah satu dorongan perubahan statuta yang kita harapkan. Contoh saja. Contoh. Ya. Kalau tadi lihat salah satu pemilihan Exco minimal 1 perempuan. Peraturan dunia internasional olahraga yang kebetulan saya IOC member itu 30% perempuan. Artinya apa? Ada yang harus kita perbaiki. Bukan salah dan benar. Ya, perbaiki. Aturan itu kan dibuat oleh manusia juga. Tetapi ketika terjadi adaptasi, terjadi perubahan, ya kita sebagai manusia harus beradaptasi. Itu contoh salah satu yang saya akan usulkan, bahwa keterwakilan perempuan di dunia sepak bola, di manajemen sepak bola, paling tidak ya 20-25%, bukan hanya 1. Wasit, kenapa nggak kita coba wasit perempuan juga? Ya, ada polisi perempuan, ada TNI perempuan, kenapa wasitnya bisa? Karena saya yakin, dari pengalaman saya di tempat lain, kan nggak boleh yang lain ya, di tempat yang lain. Ketika saya dorong jumlah kepemimpinan wanita, itu perubahannya sangat signifikan. Ya, di tempat saya yang lain, hasilnya terasa. Ini bukan layu ya, emang itu realita. Ya. Nah itulah, dan saya juga akan mendorong banyak kepemimpinan muda nanti. Ya, karena ini eranya anak muda. Mayoritas penduduk kita muda. Tentu yang senior mendorong, mendukung, menjadi mentor, jangan ditinggalin. Tetapi ujung tombaknya kalau bisa ya muda-muda lah ke depan. Ya. Kita coba bikin transformasi sepak bola Indonesia yang benar-benar punya fondasi, bukan hanya mimpi. Ya, cita-citanya ada, tujuannya ada, tapi fondasinya harus ada. Saya harus ke atas, ada pemilihan ya. Mari kita